Minum jamu setiap hari itu kerja ginjal jadi berat. Kunyit asam ini nggak hanya bisa diminum oleh perempuan aja loh. Kan jadi keenakan. Ke usus 12 jari usus. Hai, kembali lagi di Petit P Dapur Natural. Hari ini aku mau bikin jamu kunyit asam. Tapi kunyit asam ini nggak hanya bisa diminum oleh perempuan aja loh. Nanti aku ceritain ya kenapa kita butuhnya apa aja sih di kunyit asam. Simple banget. Jadi kunyit asam cuma butuh yang namanya ya pasti kunyit. Di sini aku pakai kunyit 80 gram. Lalu aku sudah menyiapkan asam jawa 50 gram. Dan ada gula, aku di sini pakai gula aren. Kalau yang nggak mau pakai gula juga boleh di skip. Lalu aku kasih garam sedikit. Serta ada lada hitam untuk mengaktifkan zat curcumin yang ada di dalam kunyitnya. Video kayak gini biar bisa sambil cerita-cerita sambil bikin-bikin. Kunyitnya dikerik kayak gini ya. Kunyit itu tuh manfaatnya banyak banget, dan di dalam kunyit tuh ada zat aktifnya namanya curcumin. Dan perpaduannya asam, karena di asam juga vitamin C, dan kunyit tuh kayak antibiotik alami gitu lah. Sudah dipakai sejak ribuan tahun lalu. Yang tercatat di Ayurveda itu sudah dari 4.500 tahun lalu. Kalau di India gitu kan banyak banget menu-menu yang pakai kunyit. Mulai dari kari, masakan-masakan India lainnya, sampai ke digunakan untuk pewarna kain juga. Ke Asia Tenggara disebarkan, asalnya katanya sih dari Asia Selatan, kemungkinan dari India. Untuk bikin kunyit asam ini kan beda-beda, ada yang diparut, kalau aku ala modern di blender aja, lebih simpel. Kunyitnya sekarang sudah dikerik. Sekarang kita masukkan ke dalam blendernya. Blendernya aku geser dulu ke sini biar lebih kelihatan jelas. Oke. Di resep ini aku menggunakan air sebanyak 1 liter. Itu untuk total keseluruhannya. Jadi sudah dengan blenderan kunyitnya juga. Terus dengan rendaman air asamnya. Asamnya kita rendam dulu sebentar ya. Lalu nanti kita aduk-aduk dan dimasukkan ke dalam rebusan kunyitnya nanti. Airnya kira-kira cukup lah ya untuk ngeblender. Oke. Kita agak berisik sedikit sebentar. Untuk blender kunyitnya tidak perlu terlalu lama ya. Karena kalau misalnya terlalu lama di blender, kena pemanasan dari pisaunya itu akan mengurangi nutrisinya. Sedangkan yang kita perlukan di sini adalah nutrisi dari si kunyit. Jadi ingat ya, sekali lagi aku bilang yang namanya jamu kunyit asam tidak hanya untuk diminum oleh perempuan, dan resep ini adalah resep tradisional yang sudah ditemukan dari zaman dahulu kala secara turun-temurun, secara empiris, maksudnya udah digunakan oleh orang-orang. Pasang juga kali ya di ini ya, kita cari-cari mengenai jamu kunyit asam biar teman-teman dapat melihat penelitiannya juga mengenai kunyit asam. Kunyit asam ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Gitu. Sambilan kita cerita-cerita lagi, kita rebus dulu kunyitnya. Oke, kunyitnya kita taruh di panci. Panci aku ini kebetulan pancinya ukuran 1 liter karena aku hari ini butuhnya 1 liter untuk resep kunyitnya. Kalau misalnya memang teman-teman mau bikin lebih banyak juga boleh, tinggal dikalikan 2 aja ya. Misalnya kunyitnya jadi tadi kan aku 80 gram, kunyit bisa dibikin jadi 160 gram. Asamnya 50 gram bisa dibikin jadi 100 gram kayak gitu. Tinggal didobelin aja. Ya, apinya cukup segini. Nah, kita tambahkan airnya.
Sementara menunggu merebus juga kita siapkan asemnya. Asemnya nih, aku tadi pakai asam 50 gram. Jadi asemnya kita aduk-aduk dulu. Sambil nunggu boil, kita sambil siapkan gulanya. Aku di sini pakai gula aren. Sesuai selera ya, untuk teman-teman yang tidak mau kunyit asamnya menggunakan gula juga boleh di skip aja step yang ini. Kalau aku di sini pakai gula aren. 2, 3, 4, 5. Aku pakai 5 tablespoon. Kita kembalikan di sini. Lalu aku kasih garam juga. Untuk garam kita pakainya sedikit aja. Jadi untuk bau langu dari kunyitnya tuh lebih teredam gitu loh. Jadi lebih enak rasanya gitu. Terus di sini aku juga pakai lada hitam ya. Untuk yang mau skip lada hitam juga tidak masalah. Lada hitam ini sebenarnya fungsinya untuk aktivasi zat kurkumin yang ada di dalam kunyit. Pakai lada hitamnya juga sedikit aja. Apinya aku kecilin sedikit, lalu kita tambahin air. Di sini aku pakai air kira-kira 1 liter. Ini pancinya panci untuk 1 liter. Oke. Sambil kita nunggu dia agak boil sedikit, kita masukin asamnya. Asamnya dimasukin semua aja. Kalau aku di sini pakai dengan bijinya semua aku masukin karena nanti akan disaring juga dia. Oke. Sudah gitu aja. Karena manfaat kesehatan dari kunyit ini memang benar-benar luar biasa sih, banyak banget ya. Badan tuh lebih segar loh kalau rutin minum kunyit asam seperti ini. Oh iya, terus ada ini. Aku tuh sering denger gini, aku nggak mau minum minum jamu. Mumpung kita lagi bikin jamu hari ini, aku ada inget. Jadi dulu banget nih, berapa tahun lalu ya 10 tahun back then, 10 tahun lalu lah. Sering banget denger kalau misalnya kita minum jamu kerja ginjal jadi berat katanya kayak gitu. Nah terus aku mikir dong, akhirnya apa? Aku jadi jarang minum jamu lah. Sebelum aku mempelajari yang namanya herbal dan holistik, natural dan organik seperti ini, aku mulai mendalami lagi. Aku jadi kayak baru paham ternyata yang diomongin adalah tidak benar, teman-teman. Itu kan memang jamu itu kan ada air plus endapannya. Maksudnya air terus endapannya itu ya berupa hasil dari di kunyitnya di paru. Ternyata kalau misalnya kita minum itu jalurnya aja tuh udah beda. Endapannya tuh turunnya kemana. Jadi tuh urutannya dari lambung ke usus 12 jari, usus kecil, usus besar. Jadi si endapannya turun melalui usus, jadinya feses. Nanti kita buang air besar atau BAB ya dia ikut keluar di situ. Jadi itu kayak mitos yang beredar yang aku denger tuh sampai aku sendiri pun jadi ikut-ikutan juga gitu. Jadi kayak terbayang gitu. Sedangkan yang namanya jamu itu kan kayak udah bukti empiris dari zaman dulu, kayak ramuan tradisional turun-temurun yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita dari zaman nenek moyang kita juga kita udah minum jamu kan. Akhirnya ya sudah aku lanjut lagi itu yang namanya bikin jamu kunyit asam, beras kencur yang aku happy banget setelah kayak relief gitu loh. Setelah tahu kalau memang ya udah memang jamu itu tuh sehat. Jamu tuh imunomodulator, jamu tuh anti nyeri, anti demam, terutama kunyit asam ini tuh memang bagus banget buat badan kita juga gitu kan. Dan memang aku pribadi sangat amat terbantu dengan jamu kunyit asam. Nah biasanya aku bikin jamu kunyit asam itu di tanggal-tanggal sekitar aku mau period atau menstruasi. Kalau misalnya kita mau period itu kan ada dysmenorrhea ya, maksudnya dysmenorrhea tuh
apa tuh, nyeri saat menstruasi gitu, eh, PMS gitu, kayak 2 hari 3 hari sebelum menstruasi itu, sebelum period, badan tuh udah mulai lemah letih lesu lunglai gitu kan. Kalau minum jamu kunyit asam tuh kebantu banget, apalagi kalau misalnya kita tambahin dengan makanan yang bernutrisi ya, kayak daging, sayur, real food yang balance gitu kan, terus ditambah lagi dengan ini, itu sih enak banget sih badan sih. Jadi kayak nggak ngerasa tersiksa banget itu, yang perutnya sampai geruk gitu kan. Kalau misalnya dulu kayak waktu zaman ABG gitu ya, semakin dewasa kayak udah semakin, oh iya loh jamu manfaatnya bagus banget, iya ya ternyata, mulai mencoba, oh iya loh bener loh di badan aku ternyata enak banget gitu kan. Udah deh, jadi sering minum deh jadinya kan, dan jadi bikin sendiri juga, bentuk manifestasi dari self love aku gitu terhadap diri aku sendiri, compassion dengan diri sendiri, karena udah tahu manfaat-manfaat dari jamu itu seperti apa, manfaatnya kunyit itu seperti apa, dan semoga juga teman-teman di rumah juga setelah nonton video ini bikin kunyit asam sendiri, bikin jamu mungkin di rumah, terus mengkonsumsi itu jangan lupa ya. Kalau kata guru herbal aku tuh know dan to do. Ini karena sudah mendidih, kita matikan kompornya. Lalu kita tuang dan kita saring. Bikinnya simple banget kok. Teman-teman di rumah pasti bisa bikin. Dan kalau misalnya kita bikin sendiri juga kan, kita bisa tahu gitu loh, bener-bener yang oke, ini pakai gulanya, terus asemnya juga kita tahu, terus kebersihannya juga yang pasti lebih terjaga kalau misalnya kita bikin sendiri. Makanya aku senang bikin kayak gini sendiri. Oke, kita tuang ya. Untuk gula, teman-teman bisa menggunakan selain gula aren, bisa juga dengan coconut sugar ya. Itu sesuai selera aja. Kunyitnya aku saring seperti ini. Tadi mangkok bekas kunyit yang dikupasnya. Saya sisihkan di sini. Wangi banget, enak. Oke. Ini kita singkirin dulu. Kita geser ke sebelah sini, lalu masukkan ke dalam botolnya. Pakai bantuan corong biar nggak tumpah-tumpah. Nggak mau pakai corong juga boleh aja ya. Kalau aku pakai corong aja deh biar nggak berantakan kemana-mana. Oke. Satu lagi, ini botol aku botol yang 500 ml. Kenapa aku bikin pakai botol yang pendek seperti ini? Karena biar bisa ditaruh di dalam kulkas yang bagian dalam. Kalau kita taruh makanan atau minuman di kulkas yang bagian dalam, dia akan tahan lebih lama daripada pintu kulkas. Karena kalau misalnya di pintu kulkas itu kan sering yang namanya kulkas tiap hari dibuka-buka, apalagi aku di rumah ada anak kecil. Dia seneng banget buka-buka pintu kulkas, tek tok, ya ampun, kayak saking mungkin Jakarta panas jadi dia bolak-balik buka pintu ya. Tapi kalau misalnya di rumah nggak ada botol pendek seperti ini, bisa juga ya, nggak masalah. Paling dia kalau misal kayak gini kan aku bisa tahan sampai 5 hari di dalam kulkas, itu masih bagus banget. Kalau di pintu mungkin sekitar 3-4 hari juga sudah mesti dihabiskan. Oke deh. Kita singkirin dulu. Yes. Oke. Jamu kunyit asamnya udah jadi. Nah, aku juga pengen nyobain. Kita cobain ya. Aku di sini udah ada gelas. Kita tuang. Panas sekali. Kita coba ini. Oke. Habis masak-masak bikin-bikin kayak gini tuh paling enak tuh saat mencobanya. Cobain. Manisnya pas. Rasanya juga enak. Terus bau langu dari kunyitnya juga nggak terlalu kenceng karena memang tadi
aku kasih garam. Kalau aku di rumah minumnya kadang polos kayak gini, kadang aku tambahin air jahe dan lemon, dan itu rasanya juga enak banget. Aku sekalian hari ini mau tunjukin bikin kreasi minuman dari jamu kunyit asam. Jadi aku biasanya gini, aku kasih kunyitnya. Lalu di sini aku udah punya air jahe. Air jahe seperti ini. Air jahenya bikinnya gampang banget. Jadi jahe sekitar 100 gram direbus aja pakai air. Suka minum air jahenya aja polos kayak gini, dan kadang aku campurin di kunyit asamnya, jadi biar nggak terlalu manis aku kasihnya 1 sendok aja gula arennya. Terus kita campur pakai air jahe sedikit aja, air jahenya. Terus aku kasih lemon, aku kasih irisan lemon. Aku potong lemonnya, semoga kelihatan ya. Ini mungkin aku geser sedikit biar kelihatan lemonnya. Diperesin lemonnya, bijinya aku buang. Terus lemonnya dipasang deh kayak gini. Kita kasih ini, kasih potongan daun pandan. Daun pandan ini bisa dipotong, terus kita ikat. Taruh di atasnya. Sudah jadi. Kunyit asam lemon jahe. Kayak gini. Segar banget, jadi lemon kalau dicampur sama kayak gini tuh enak banget. Oh iya, satu lagi. Kunyit asam ini kan enak disajikan hangat. Kalau misalnya mau disajikan dingin juga boleh. Kalau di kulkas kan tadi bisa tahan 5 hari ya. Kalau misalnya mau dipanaskan tidak perlu sampai mendidih, taruh aja di panci seperti ini, secukupnya yang mau diminum saja. Dipanaskan sebentar lalu bisa untuk diminum. Ini rasanya sih kalau aku suka banget yang taste seperti ini. Ya kan, jadi keenakan. Oke, jamu kunyit asam kita sudah jadi. Untuk teman-teman di rumah silahkan mencoba. Kalau sudah mencoba silahkan share. Lalu kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Petite Faye akan berusaha untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan kalian semua. Dan see you on next video. Bye-bye.